Gedung kita tampak sama loh, Kak. Suaranya udah aktif nih. Selamat siang semuanya, selamat jumpa kembali dalam Training Corporate. Hari ini saya ditemani seseorang yang selama ini under radar. Ngakunya sih pemalu, nanti kita lihat aja apakah benar Mbak Nabila Fajri ini malu-malu atau malu-maluin. Mau memperkenalkan dulu diri dulu? Ya, halo semuanya ibu-ibu. Suaranya udah kedengeran belum ya? Bisa di komen. Ramai sekali. Ada Ibu Roslina, Ibu Pipin, videonya Ibu Ita, Ibu Syera. Halo. Ibu Dia, semua saya hello. Suaranya kurang jelas. Mungkin bisa dibantu dengan memperbesar ini ya, volume. Karena memang biasanya kalau satu lab dua itu kita suka terkendala di suara, tapi jika bisa dibantu dari gadgetnya, berarti suaranya Mbak Nabila minta digedein. Oke. Coba volume dengerin dulu, udah. Iya. Halo semuanya ibu-ibu. Pertama kali saya mau memperkenalkan diri karena ini baru pertama kali ya saya ikut training online-nya trainer yang live di Indonesia ini, Ibu Indri. Jadi saya Nabila Fajri Asroria dari marketing departemen. Kali ini dalam training kali ini tuh saya akan menjelaskan tentang sosial media 101. Gitu. Oke, kita deketin aja walaupun nanti muka kita kelihatannya pipih semua, yang penting suaranya kedengaran. Suara Mbak Nabila bisa dicek lagi, Mbak. Selamat sore Indonesia. Ya, selamat sore semuanya. Udah kedengeran jelas belum kalau seperti ini? Minta tolong direspon di komen. Oke, thank you. Kalau ada yang bilang sudah dan belum, kemungkinan gadgetnya ibu yang harus dinaikin suaranya ya. Karena ini kita udah nyaris nyium screen laptopnya. Iya, udah deket banget ya. Crystal clear. Oke, baik. Jadi salah satu latar belakang training kita hari ini adalah semakin bergeloranya semangat para member, semakin menggeliatnya keinginan untuk mencari informasi yang sangat-sangat layak untuk ditampilkan semua member di mungkin kita boleh bilang mostly member kita pakainya Instagram, media sosial mereka. Iya, kalau di Indonesia ini, kalau dilihat dari perkembangan sosial media kita yang di Indonesia emang yang paling hype itu Instagram gitu ya, Kak Indri. Mungkin karena orang Indonesia lebih visual kali ya. Jadi kan Instagram itu kan lebih ke arah foto yang bagus gitu kan, kayak konten gambar yang menarik gitu. Terus apalagi di masa-masa sekarang, di saat kita dibatasi untuk berinteraksi secara offline, berinteraksi secara online itu menjadi pilihan yang utama gitu loh, Kak Indri. Saya merinding loh. Iya. Emang apa saya berasanya itu pilihan utama karena orang nggak bisa ketemuan ya? Iya, benar. Jadi kita berinteraksinya tuh mostly itu secara online kan. Sekarang seperti kita sekarang via Zoom gitu. Terus bagaimana kita berpromosi juga semuanya itu serba online gitu loh, Kak Indri. Sekarang. Oke, jadi jika ibu-ibu adalah salah satu dari ratusan ribu member yang living yang berupaya untuk ngebangun personal brandingnya via sosmed, wajib kudu hadir di training hari ini, karena saya nggak tahu kapan lagi bisa ngegeret Mbak ini ya di samping saya. Saya 1 tahun loh ngerayu dia untuk mau terjun karena Mbak Nabila ini salah satu orang dapurnya yang living untuk sosmed. Jadi menu apa yang akan dihidangkan hari ini? Mari kita lihat yang sudah disiapkan. Kita akan belajar tentang sosial media marketing, ya. Terus bagaimana membentuk karakteristik unik. Oke, jadi secara pribadi juga kita punya Instagram. Kita punya karakteristik unik dan itu yang membuat kenapa saya mau follow Mbak Nabila dan Mbak Nabila mau follow saya, demikian juga dengan ibu-ibu sekalian. Terus kenapa sih harus punya sosial media? Karena Mbak Nabila, saya ketemu beberapa leader yang udah 7 tahun bergabung dengan yang living, peringkatnya udah silver tapi belum punya sosmed. Sayang sekali ya. Nah, sayang sekali kalau komentar Mbak Nabila. Mungkin hari ini mereka itu hadir dan bisa menemukan jawaban dan strong reason pun alasannya udah nggak bisa menunggu lagi untuk punya sosial media. Jadi inspirasi untuk
kebiasaan selama ini gitu kan. Mendobrak comfort zone kalau saya bilang. Iya. Terus Mbak Nabila hari ini juga akan mengungkapkan kepada kita manfaat sosial media itu apakah sekedar yang sudah kita bayangkan selama ini atau ada hal lain yang mungkin masih bisa kita elaborasi, ya. Lalu yang paling penting juga bahwa selama ini tuh banyak terutama member baru yang member 3 bulan 6 bulan yang lalu bergabung sama Young Living sih, saya yakin mereka sudah menemukan banyak sumber harta karun yang kita udah sediain, ya kan? Tapi yang baru-baru itu sering merasa kok jalannya berat dan berliku karena susah loh nyari sumber inspirasi konten, medsos untuk produk Young Living. Padahal kita udah sediain banyak sekali, nanti kita kupas sama-sama. Dan kita juga akan ungkapkan tools apa aja sih yang bisa dipilih untuk bikin konten. Dan di training ini kita akan ajarkan juga cara menghitung engagement rate. Iya, jadi sebenarnya engagement rate itu adalah kayak alat ukur kita berhasil nggak buat konten yang informatif untuk para followers kita gitu kan. Konten kita apakah bagus atau enggak gitu. Jadi kita juga akan belajar bagaimana untuk mengukur apakah kita berhasil buat konten yang baik, yang bagus, dan disukai oleh para followers kita, gitu Kak Indri. Jadi ada cara ngukurnya dan bikin semua member kita jadi tahu seberapa jauh sih dampaknya postingan mereka terhadap follower ya. Iya, benar sekali. Dan nanti di sesi terakhir kita akan bahas kreatif konten, namun tetap compliance itu possible banget gitu ya. Jadi udah nggak ada alasan untuk susah bikin konten di Young Living karena harus comply. Susah bikin konten di Young Living, abis nggak tahu harus merefer kemana. Susah bikin konten di Young Living karena harus memadukan dua hal itu. Udah nggak ada alasan lagi. Oke, siap-siap. Kita akan mulai ke inti sebenarnya. Yang pertama itu kita akan membahas apa sih sebenarnya Kak Indri sosial media marketing itu. Jadi kita next ya. Jadi sebenarnya sosial media marketing adalah bagaimana cara kita memperkenalkan produk dan menjalin komunikasi demi peningkatan mutu dan pelayanan serta penjualan melalui media sosial. Jadi kalau misalkan kita secara offline itu kan pesertanya jadi terbatas, hanya yang hadir di acara itu aja kan Kak Indri. Betul. Ya, dan habis itu setelah acaranya selesai, misalkan kita mengadakan promosi offline gitu, kayak mengadakan event. Setelah acaranya selesai, itu udah nggak akan ada lagi gitu kan, udah selesai. Cuman kalau kita membuat sesuatu di sosial media dan kita membuat konten di sosial media, konten itu akan tetap ada. Iya, selama kita tidak menghapusnya, konten itu akan tetap ada, orang-orang bisa mengakses itu, dan dari manapun mereka bisa mengakses. Misal sekarang di Jakarta, misalkan kita punya member yang living yang ada di Papua atau di Sulawesi, mereka juga bisa ikut melihat tanpa harus mereka hadir secara offline begitu. Jadi sosial media marketing itu untuk menjembatani itu Kak Indri. Jadi bagaimana cara kita untuk berpromosi melalui sosial media sehingga kita tuh bisa memiliki peserta yang lebih banyak untuk mendengarkan konten kita dan atau barang yang akan kita promosikan. Seperti itu. Hari ini masih ada leader yang relevan untuk punya medsos. Yang dia miss adalah dia akan harus mengupdate kontennya terus-menerus secara offline ketika bertemu orang baru. Benar sekali. Yang kedua, dia akan kehilangan peluang untuk menambah followernya, peminatnya, ataupun pada akhirnya kalau dia enroll, dia akan menutup peluang itu. Iya, benar. Sementara kalau dia bisa tambahin dari medsos, makanya dia bisa perluas lagi pangsa pasarnya, dan itulah kenapa ada member yang pada akhirnya punya follower atau punya downline di Papua atau punya downline di Aceh misalnya. Itu pasti karena salah satunya kekuatan sosial media. Iya, benar sekali. Soalnya sosial media itu kayak kita tuh menjangkau orang yang tidak bisa kita jangkau, Kak Indri. Jadi kalau dengan sosial media, user kita, kayak pendengar kita, itu jadi tidak terbatas gitu. Jadi semuanya tuh bisa, dan kita juga bisa dihubungi lewat misal
DM gitu kan, atau chat gitu. Jadi kayak pesertanya tuh jadi lebih banyak dan menjangkau daerah yang lebih luas. Itu sih kalau sosial media marketing gitu. Dan satu lagi, sosial media marketing tuh biaya yang kita keluarkan untuk promosi jadi sedikit dibandingkan kita harus kayak mengadakan event offline atau segala macamnya gitu. Jadi kita juga bisa mengurangi biaya dari kita buat promosi suatu barang itu karena kita hanya perlu menciptakan konten dan itu akan tetap ada di sana selama kita belum menghapusnya gitu Kak Indri. Iya. Sekali ya kalau ternyata sosial media marketing ini powernya nggak main-main. Jadi artinya waktunya nggak terbatas dan bahkan audiensnya nggak terbatas. Iya, benar sekali. Audiensnya itu bisa menjangkau seluruh Indonesia gitu kan, seluruh dunia bahkan. Jadi seperti itu. Oke, baik. Platformnya tuh ternyata ada banyak ya, walaupun member Indonesia kebanyakan mainnya di Instagram, tapi ada banyak pilihan yang mungkin belum sempat eksplor. Ya, jadi sosial media kita tuh ada banyak seperti ini, ada Facebook, Instagram, YouTube, dan Twitter. Dan setiap sosial media itu sebenarnya punya karakteristiknya sendiri-sendiri kayak itu yang nanti akan dijelaskan kemudian di belakang. Asik. Sudah nggak tahan lagi. Suaranya hilang-hilang. Ini kita udah deket banget. Kalau begini jelas nggak? Boleh ada yang respons? Suara saya kecil, nggak apa-apa deh. Yang penting suaranya Mbak Nabila. Coba Mbak Nabila ngomong. Halo semuanya, sekarang udah jelas belum? Sudah jelas? Oke, berarti kita harus mempertahankan posisi seperti ini. Iya, harus dekat banget. Harus dekat banget. Gak apa-apa ya kalau nanti bisa ngelihat pori-pori kita. Oke ya. Oke, baik. Kalau maju jadi jelas. Kita akan pertahankan ini. Bu Selvi, kalau masih kurang jelas, kita akan mundur-mundur, Mbak Mugi. Iya. Nggak jelas lagi. Begini oke? Begini oke? Saya nggak boleh mundur. Begini oke. Segini aja. Baik. Mbak Nabila coba bicara dulu. Iya, halo. Demi ada 3.000 orang yang hadir di hari ini. 3.000. Oke, semuanya udah jelas belum ya? Udah ya, harusnya ya. Sudah, Mbak Nabila sudah jelas. Iya, oke. Kita udah tahu kira-kira kita harus sedekat apa sama screen. Kita nggak gerak-gerak. Siap. Jadi kita harus seperti patung ya. Demi ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Jelas tadi tempat. Baik. Baik, kita nggak akan berubah posisi kita. Oke, tadi Mbak Nabila udah bilang bahwa ada banyak platform yang akan segera diceritakan. Tapi sebelum kita bahas tentang platform Facebook, bedanya apa sama Instagram, bedanya apa sama YouTube dan Twitter, kita bahas dulu yuk. Apa sih yang menjadi karakteristik unik media sosial? Jadi nih, sebenarnya sosial media tuh kayak punya kelebihan-kelebihan gitu loh Kak Indri. Yang pertama itu dia tuh transparan. Jadi semua orang tuh bisa mengaksesnya. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin gitu kan, nggak terbatas gitu. Kalau misalkan, kecuali kalau kita settingnya sebagai private ya, itu hanya followers kita yang bisa lihat. Cuman kalau public, jadi semuanya tuh bisa melihatnya gitu, konten apa yang disajikan gitu kan. Terus yang kedua itu adalah terdapat dialog. Jadi kita tuh nggak hanya post terus habis itu selesai gitu kan. Cuman orang-orang tuh bisa berkomentar gitu kan, bisa bertanya dan habis itu saling bertukar pikiran, bisa juga Kak Indri di kolom komentar itu gitu kan. Nah, setelah terdapat dialog tersebut itu akan muncul jejaring sosial. Jadi kalau jejaring sosial itu kayak semacam jaring laba-laba gitu kan, koneksi kita jadi banyak gitu kan. Kita bisa saling bertukar antar satu dan yang lainnya gitu kan, dan itu tuh bisa membawa dampak yang besar gitu loh. Jadi kayak kita bisa punya koneksi yang banyak dan akhirnya kita bisa mempromosikan apa yang akan kita promosikan gitu. Misalkan kita sebagai member yang living, kita pengen promosi tentang essential oil yang living gitu kan. Jadi kita bisa memanfaatkan jejaring sosial yang ada di sosial media itu. Terus yang keempat itu adalah multi opini. Jadi karena ada banyaknya jaringan sosial di sosial media dan kita bisa saling komentar,
Jadi akan ada banyak opini dari banyak orang gitu kan, dan dari banyak opini itu kita tuh bisa menyaring opini mana nih yang bisa membangun bisnis kita, dan opini mana yang harus kita tinggalkan aja gitu kan. Ada kritik yang membangun atau ada juga kritik yang tidak membangun, jadi kita bisa pilih-pilih gitu, dan kita bisa mendengarkan opini orang yang bisa membuat kita lebih maju lagi. Terus yang kelima, itu ada multiform. Jadi karena sosial media itu ada banyak, jadi kayak kita tuh punya banyak bentuk. Sebentar. Jadi misalkan Facebook itu enggak usah. Jadi Jadi kalau Ibu dites dulu ya, suaranya kedengeran enggak? Halo. Suaranya bisa kedengeran? Oke. Saya lanjutin tadi yang kelima itu adalah multiform. Jadi karena multiform itu ada banyak banget kan Kak Indri sosial media, dan di setiap sosial media itu lebih baik kita itu nggak memberi konten yang sama. Misal Kak Indri ya, kita ingin promosi tentang oil lavender. Ya, misal di Facebook kita tuh bisa lebih kayak cerita gitu loh, karena Facebook tuh kan kayak lebih ke teks daripada ke gambar. Oh, ini tentang berapa banyak jumlah kalimat yang akan kita deliver ya? Bisa jadi itu, misalkan atau kayak di kepadatan informasi yang akan kita sajikan. Bener. Jadi kalau misalkan perbedaan Facebook dengan Instagram, kita mau sama-sama promosi tentang frankincense nih. Salah tadi, lavender. Iya, lavender. Lavender deh yang apa, semua orang ingin sekali mencoba pertama kali saat bergabung dengan Young Living. Benar sekali, karena wanginya yang sangat enak itu ya. Jadi kalau misalkan di Instagram, kita itu bisa memilih konten yang kuat di visual. Jadi kita bisa foto dengan angle yang bagus, kayak misalkan, pokoknya intinya di Instagram itu kita harus kuat di visual, karena Instagram tuh yang utama dari Instagram itu adalah foto yang bagus, Kak Indri, kayak gambar yang indah, visualisasi yang bagus. Tapi Kakak Nabila, ketika kita bicara tentang foto atau gambar yang bagus, banyak yang langsung merasa minder karena belum punya kamera yang keren misalnya. Oh gitu. Jadi HP apakah memungkinkan untuk mendapatkan foto yang berkualitas baik? Bisa loh, HP sebenarnya juga bisa dimanfaatkan gitu kan, kayak kita harus kreatif aja Kak Indri, kayak kita misalkan pilih background yang bagus gitu kan, atau pilih angle yang bagus gitu kan. Pokoknya kita tuh pilih sesuatu yang unik gitu, atau bisa aja kayak misal lavender, kita taruh juga bunga lavendernya di situ dan taruh botol lavendernya. Atau kalau misal itu juga tidak memungkinkan, atau misal kayak kualitas HP-nya tuh kayak kurang bagus, kita bisa repost loh Kak Indri. Iya, jadi kita bisa repost, jadi kita nggak perlu membuat konten dari awal gitu kan. Nggak perlu, kalau bahasanya di kampungnya Gary yang itu, no need to reinvented the wheel. Benar sekali. Nggak harus mulai dari awal, tapi kita bisa manfaatkan sesuatu yang udah tersedia. Oke, kita nanti akan ceritakan apa yang udah disediain oleh tim marketing ya. Ya, jadi kayak yang multiform tuh kayak gitu. Nah, di Facebook kita tuh harus bisa kayak, kita kan nggak terbatas kan, kayak ini di Facebook kita kayak kalimatnya tuh nggak terbatas. Jadi mungkin di Facebook itu kita bisa cari angle-nya tuh yang kayak gimana sih cara yang Living mengolah lavender dari seed sampai ke seal to seal gitu kan. Jadi kayak bisa lebih dijabarkan kalau di Facebook gitu loh. Atau misalkan di Twitter, karena kita terkendala sama kalimat itu, kita pilih informasinya yang padat gitu Kak Indri. Boleh nggak taruh di Twitter itu link yang akan menuju ke postingan Facebook kita? Bisa jadi. Bisa juga. Atau ke blog misalnya? Bisa juga. Ya, let's say aku nih blogger handal gitu loh Mbak Nabila. Terus karena si Twitter ini benar-benar terbatas karakternya untuk diposting, aku taruh aja link. Boleh ya? Boleh sih. Jadi kayak dari satu platform sosial media ke sosial media yang lain itu nggak apa-apa, itu justru bagus Kak Indri. Jadi kayak misalkan kita kayak yang Living Indonesia punya official sosial media tuh, kita punya YouTube, kita punya Instagram, jadi kayak saling digabungin gitu loh. Jadi misalkan swipe up gitu kok di Instastory, dan kita nyambunginnya ke misal ke blog atau ke YouTube, itu justru bagus Kak Indri. Oke, gitu. Saya udah mulai dapat gambaran nih. Nanti saya mau main di mana platformnya loh. Terus
yang terakhir yang tadi sempat saya bilang itu memiliki kelebihan sebagai media promosi online. Jadi kita nggak perlu yang sewa tempat atau sewa venue yang mahal untuk promosiin barang kita gitu kan. Jadi kayak kalau online semuanya itu lebih terjangkau. Oke, jadi nggak perlu pasang billboard yang gede di tengah alun-alun kota, nggak perlu pasang iklan di harian nasional. Benar sekali. Berbayar mahal gitu ya. Pasti orang-orang ini banyak bertanya deh Kak Indri, kayak follower saya masih sedikit nih, exposure-nya kan masih kurang gitu kan. Tapi Bu, percaya deh kalau Ibu ngasih konten yang bagus dan itu interaktif dan yang nggak boring, itu pasti akan followers-nya tuh akan meningkat dengan sendirinya. Iya, itu cuma masalah waktu ya. Masalah waktu aja. Dan saya pikir konsisten. Benar. Konsisten. Banyak yang ketika yang Living Indonesia baru berdiri, kita bikin training semacam apa ya, bagaimana caranya bikin jadwal untuk postingan. Itu banyak yang meng-underestimate karena apaan sih gini doang di jadwal, kok kelihatannya serius banget. Padahal ketika itu dilakukan dengan penuh konsistensi dan semua orang selalu ngeklik story kita, ngeklik feed kita, itu akan menciptakan bonding, ikatan, dan membuat orang ketika postingan kita emang keren dan memiliki manfaat yang dirasa perlu untuk disimak, orang-orang akan menunggu-nunggu ya. Iya, benar sekali. Karena kalau di sosial media tuh ada istilahnya Kak Indri. Apa itu? Content is a king. Jadi, catat nih diarinya masing-masing. Content is a king gitu. Jadi kita harus benar-benar kreatif untuk mencari angle yang mana nih yang belum banyak digunakan. Jadi kita bisa punya konten yang fresh gitu kan. Memang agak mikir sedikit sih Kak Indi buat kreatif, cuman itu akibatnya nanti ke belakangnya itu akan benar-benar seperti efek bola salju. Karena yang Living Indonesia, Instagramnya juga mulai dari nol ya Kak Indri. Iya, benar sekali. Sampai kemudian hari ini menemukan bentuknya, menemukan stylenya dan karakteristik uniknya. Dan karakteristik itu juga kita uniknya. ada perjalanan di balik itu ya. Jadi nggak langsung gitu ibu-ibu semuanya. Jadi walaupun ibu-ibu yang sekarang merasa kayak aduh follower saya masih sedikit gitu kan, jangan menyerah. Yang penting ibu tetap mau belajar untuk mencari konten-konten yang bagus dan yang segar dan yang fresh, nanti itu akan naik dengan sendirinya, itu saya yakin. Baiklah Kakak Nabila, sekarang saya paham sedikit sih kenapa belakangan ini banyak leader-leader kita yang bilang tuh sebagai hamba konten. Iya. Apapun yang memungkinkan dijadikan konten, ternyata ini jawabannya. Iya, karena konten is a king dalam sosial media itu. Nah, jadi nggak cuman berjualan secara langsung, nggak cuman memberikan servis dalam bentuk informasi yang akan bermanfaat, keberadaan media sosial ya, ini akan membuat orang-orang aware bahwa kalau butuh yang living, saya membernya loh. Iya, gitu. Benar sekali. Jadi ini nih alasan-alasan kenapa kita harus punya Kak Indri sosial media. Apalagi yang sekarang itu paling kerasa kan Kak Indri, kayak offline kita sangat dibatasin. Jadi semuanya tuh larinya ke online semua. Kayak company-company juga ngadain acara-acara online semua. BMW aja launchingnya online loh. Iya, benar sekali. Kayak kemarin kita ngadain virtual tontik online gitu kan. Kayak rencana kita udah kayak berubah dan online tuh sekarang jadi kayak keharusan gitu kan Kak Iya, Indri. dan itu memang opsi yang paling bisa diandalkan, dan saya lihat ada banyak sekali komunitas yang living, komunitas oiler, hardcore oiler ya, itu yang bikin training itu day by day, full week itu bisa by Zoom semua sekarang. Iya benar, dan saya lihat leader-leader kita udah makin kreatif ya Kak Indri ya. Keren banget ya, ibu-ibu semuanya. Kita bangga sama ibu-ibu semua. Terus itu dia. Yang pertama itu kita memberitahu kepada halayak ramai atau publik atau audiens kita bahwa kita memiliki bisnis nih yang sedang kita jalankan. Jadi kan kalau kita mau promosi tentang yang living, misalkan orang-orang harus tahu dulu dong kalau kita tuh member yang living dan sebagainya. Kita punya keinginan untuk menjalankan bisnis ini seperti itu. Terus yang kedua adalah melalui sosial media itu tuh kita dapat mengetahui apa sih kayak testimoni dari para member kita, member yang living kita gitu kan terhadap yang living ini gitu. Jadi kan kayak komentar nih, wah lavender enak sekali wanginya. Terus orang-orang makin tertarik dan lain-lain sebagainya gitu loh Kak Indri. Jadi kayak kita bisa
bisa mendapatkan feedback langsung gitu Oke, dari oke. para member kita. Terus yang ketiga ini menawarkan komunikasi lebih interaktif. Bener. Ini saya yakin, ada banyak yang setuju karena tadi kan, keberadaan medsos itu untuk mengatasi jarak dan Mhm, waktu. mhm, Jadi ketika ada leader mhm, yang punya follower yang jauh ya, mhm, terus, bisa komunikasi lebih interaktif dan pada akhirnya mau enroll ya kan mhm, bersama dia, ini juga saya pikir banyak yang ngalamin ya. Nanti boleh mhm, share di kolom chat sih iya, kalau mau share, pengalaman-pengalaman uniknya terkait dengan interaksi benar. berkat penggunaan teknologi sosial media. Iya benar sekali Kak Indri. Apalagi sekarang udah semakin canggih gitu kan Kak Indri, Mhm, kita lihat di Instagram kita bisa live Instagram secara langsung. mhm. Terus di fitur-fitur Instastory itu banyak loh Kak Indri, kita bisa polling gitu kan. Oke, kayak di Zoom ya, bisa Iya, polling bisa ya? polling juga kan di Mhm, sosmed dan semua orang bisa kayak ikut polling itu gitu mhm. kan. Jadi kayak terus kita bisa bertanya juga dan followers kita memberi jawaban gitu kan di Instastory. Jadi kayak sosial media tuh perkembangannya tuh makin pesat gitu. Oke, jadi misalnya saya galau nih, saya udah siapin beberapa, konten Iya. dari 4 produk yang berbeda. Saya bikin Mhm. polling aja ya, Iya bisa. "Hai follower, kamu mau saya share konten tentang lavender, frankincense, feather, Iya. atau deep relief?" Iya benar. Oke, Itu kan oke. kayak followers kita merasa dilibatkan. Heeh, Jadi heeh. kayak kayak mereka pasti merasa lebih engage gitu loh sama kita Hmm. walaupun melalui online Dan nggak gitu. ada alasan lagi seseorang ragu atau bimbang apakah, postingannya akan bermanfaat atau enggak, karena Iya, ini udah diputuskan berdasarkan keinginan follower-nya. benar sekali. Aha, Heeh. begitu rupanya. Baik, baik, baik. Lanjut Kakak Nabila. Iya, yang keempat, iklan konvensional tuh lebih mahal daripada iklan di media sosial gitu kan. Jadi kayak kita sama-sama tahu lah berapa biaya iklan konvensional Kak Indri dan Mhm. kalau di sosial media tuh yang kayak saya bilang tadi kayak dia long lasting selama kita tidak menghapus konten kita akan tetap ada di situ. Dan audiensnya bisa menjangkau di seluruh eh, tempat di dunia ini gitu loh Kak Selagi Indri. tempat itu ada internet ya? Iya, selagi tempat ada Heeh. internet. Jadi, sosial media ini awalnya mungkin kita susah Kak Inji, kayak kita ngebangun sosial media kita dari awal, cuman setelah itu jadi, kayak manfaatnya itu bakal banyak sekali gitu kan. Oke, kalau saya bayangin tuh kayak, ngegarap kebon, Mhm. dimulai dari menebang hutan liar rimba Iya, raya iya, terlebih benar dahulu, semak sekali. belukarnya, duri-durinya mesti disingkirin, ada beberapa Iya, pohon yang harus ditebang, sampai mhm, lahannya kosong, mhm, kemudian tanahnya disiapin, mhm. benihnya disiapin, sampai akhirnya tumbuh. Iya, benar sekali. Petik deh buahnya tuh, Iya, mateng. iya, jadi kayak kalau nggak sekarang kapan lagi gitu kan, apalagi Aha. sekarang online tuh lagi di apa ya, disarankan banget gitu loh Kak Aha, Indri. dan ini juga menjawab bahwa bisnis, MLM, direct selling multi level marketing, Mhm, itu kan dilarang beriklan. mhm, Jadi medsos sebenarnya itu jawaban iya benar. bagaimana caranya, bentuk promosi produk ataupun, memperkenalkan kepada orang-orang, jika perlu di jidat kita tuh kayak nempel, "Gue yang living independent member loh," gitu Mhm, ya, dengan postingan yang, kita mhm. berikan. Oke, nah ada apa lagi terkait dengan manfaat media sosial? Iya, jadi kayak yang tadi juga sempat dibilang, itu juga kita bisa mudah untuk meluncurkan produk baru, seperti Bloom kemarin Heeh, yang heeh. living, itu kan online Kak Indri, Iya, iya kan? Terus habis itu kayak kayak ada update apa nih yang ada di seputaran yang living gitu kan, kita sering kayak misalkan tentang update produk gitu kan, mhm. mana nih produk yang back in stock, yang out of stock gitu kan, semuanya jadi online gitu kan. Jadi kayak lebih menjangkau gitu dan orang-orang bisa langsung tahu gitu loh Ya Kak dalam Indri. hitungan detik, Dalam satu hitungan kali detik. pencet tombol nuklir, semuanya langsung Iya. terupdate. Iya benar sekali. Baiklah Kakak Nabila, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi salah. Oke, jadi kita akan ngebahas yang sekarang itu tentang manfaat menggunakan media sosial untuk menjalankan bisnis Oke, yang living khususnya. ah, ah, Nah, ini dia tadi, meningkatkan exposure. Jadi kayak orang-orang jadi banyak tahu tuh Kak Indi tentang sosial media gitu kan. Salah, tentang yang living ah, melalui ah, sosial media. mhm. Jadi kayak atau saya jadi kepikiran Kak Indi kalau misalkan kita bisa berkolaborasi nih sebagai
sesama member mungkin kan, jadi kita bisa saling collabs gitu, live bareng, IG bareng, itu kan kayak lebih bisa menjangkau banyak followers, jadi kan kayak gabungan 2 followers gitu loh, dari 2 akun. Benar-benar. Jadi yang satu membahas tentang awal mula kenapa dia bertemu dengan yang living, yang satu membahas tentang kenapa dia pada akhirnya memutuskan untuk berbisnis yang living. Misalnya nih, ya kan? Terus exposure ini kalau saya tangkep ini juga terkait dengan personal branding. Benar sekali. Karena bila artinya semakin sering kita posting tentang yang living, semakin teman dekat kita, teman SMA kita, saudara-saudara ipar kita, tetangga satu RT kita, mungkin kalau kita aktivis di rumah ibadah masing-masing ya, itu juga membuat semua orang aware, someday I need yang living, saya harus ketemu sama Ibu A. Iya, jadi gitu ini kan ya. kayak nyambung, jadi harus meningkatkan exposure, jadi meningkatkan traffic, jadi orang-orang kan jadi kayak bertanya gitu kan, kayak berinteraksi, jadi traffic kita tuh naik gitu kan, kayak, itu apaan sih yang living, manfaatnya apa gitu kan, jadi orang kayak bertanya gitu kan. Nah setelah trafficnya naik, itu kita akan meningkatkan brand recognition sama awareness-nya, jadi orang-orang mulai paham apa itu yang living gitu kan, manfaatnya apa, dan pada akhirnya orang akan tertarik untuk membeli atau mungkin menjadi member yang living, dan akhirnya akan meningkatkan sales gitu kan. Iya, dan itu terbukti loh, artinya ada banyak ada banyak member yang mendapatkan new enrollment dari seseorang yang dia nggak kenal sama sekali, bahkan di luar kota dan di luar pulau, dan mereka itu tertarik karena begini, ada banyak calon member baru, ya, itu yang survei dulu, gue mau joinnya sama komunitas yang mana nih, gitu ya. Jadi dia tuh kayak mencari kelompok atau komunitas yang satu frekuensi sama dia, yang kebutuhannya sama, atau at least latar belakangnya sama. Apa misalnya, sama-sama mamah muda, anak baru 1, misalnya, Mahmud Abbas. Dan mereka merasa bahwa komunitas ini akan memfulfill need-nya dia. Kalau dia pilih yang ini, kok kayaknya beda frekuensi nih. Jadi, trust me, ada banyak orang yang mau jadi member yang living sekarang bisa survei dan bisa memilih komunitas mana dia mau bergabung. Bener apa bener? Ayo Indonesia Raya. Iya, jadi kayak akan berurutan gitu loh Kak Indri, kayak meningkatkan exposure, trafficnya naik, orang-orang bakal aware apa itu yang living, dan pada akhirnya akan meningkatkan sales, dalam hal ini enrollment atau new member baru gitu. Dan akhirnya mengurangi biaya marketing daripada kita harus mengadakan event offline gitu loh. Oke, semoga ini menjawab ya. Catat nih, Ibu-ibu, exposure, meningkatkan traffic, orang-orang makin aware, terus kita merekognisi diri kita sendiri dengan cara halal tentunya, benar sekali. Dan ujung-ujungnya enrollment datang, semakin kuat edukasinya, salesnya meningkat, OGV-nya naik, ayo mana hamba OGV di sini, dan mengurangi biaya marketing. Oke, menarik sekali. Nah, ini dia Kak Indri, yang ditunggu-tunggu. Jadi mungkin ada beberapa orang kayak udah, aduh, gimana ya, gue harus buat konten apa ya, konten apa lagi nih yang menarik, kayaknya semuanya udah dibahas deh sama member-member yang lain, nanti orang-orang pada boring. Nah, sebenarnya ibu-ibu semua ada banyak loh konten yang living yang kita sediakan, yang bisa ibu-ibu gunakan untuk membuat konten ibu-ibu sendiri di sosial media. Gitu. Benarkah Kakak Nabila? Iya. Nggak janji-janji gombal? Enggak ada dong, apa aja nih sumber inspirasinya? Oke, pertama kita dari Facebook, pertama dari sosial media kita dulu Kak Indri ya, dari Facebook, Instagram, YouTube, terus ada juga IG khusus, yaitu yang Living Education, dan ibu-ibu harus add dulu ya Kak Indri ya, dan harus mengirimkan. Jadi saat mau nge-add langsung drop aja nomor ID membernya biar langsung di-approve. Iya. Dan ada blog juga. Nah, itu tuh di situ tuh ibu-ibu semua bisa kayak mencari inspirasi gitu loh. Jadi
Jadi semua yang diposting di Facebook, Instagram, dan lain-lain sebagainya itu kan official dari kita, dan udah dipastikan comply juga ya Kak Indri. Insya Allah comply. Iya, insya Allah comply Iya, ya. so far sih kita berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya memberikan contoh yang kompleks, karena dari pihak korporat kan mewajibkan membernya, tentunya kita memberikan contoh terlebih dahulu, Kak Nabila. Benar. Jadi kalau misalkan tadi Kak Indri sempat mention kalau ibu-ibu terkendala nggak punya kamera atau HP-nya kurang bisa buat foto yang bagus. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir karena ibu-ibu bisa repost gitu kan. Iya. Repost dan ibu post ulang di sosial media ibu-ibu. Mungkin ibu bisa yang bisa membedakan mungkin captionnya diganti. Nah, saya gitu mau nambahin kan. itu. Jadi personalisasinya, Iya benar. personal touch-nya itu ada di caption, karena apa ya, kata-kata itu walaupun ngomongnya tentang lavender, saya dikasih jatah 10 kalimat, Mbak Nabila dikasih jatah 10 kalimat, yang kita hasilkan bisa berbeda. Iya, benar Jauh sekali. mungkin antara timur dan barat, tapi sama-sama tentang lavender. Jadi kayak harus ada keunikannya juga ya Kak Indri, walaupun kita repost gitu. Kayak misal si A, dia tuh lebih suka menceritakan tentang pengalaman pribadi dia tentang lavender, atau si B, dia lebih suka menceritakan tentang asal-usul lavendernya gitu. Jadi kayak masing-masing kita tuh harus kayak mengeluarkan diri kita sendiri di sosial media kita. Itu gitu. yang dimaksud dengan karakteristik unik tadi ya, bahwa kepribadian kita, karakter kita sedikit banyak akan tertampilkan melalui caption. Kalau kita mungkin masih terkendala untuk bikin foto dengan kamera yang high end lah. Iya, high end. Tentunya mahal juga ya Kak Indri. Iya. Dan saya bangga dan bahagia loh Mbak Nabila, karena ya sebulan terakhir ada beberapa member yang saya tandai ya itu melakukan repost dan memberikan sentuhan pribadi. Jadi artinya nge-repost satu gambar dari yang living tapi menambahkan satu atau dua slide yang merupakan karya pribadi mereka. Jadi artinya atau postingan kita itu diceritakan kembali. Benar. Dengan intisari yang sama tapi dengan kalimat sendiri. Saya terharu dan kagum loh. Iya, You know ibu-ibu. who you are, you know who you are. Jadi itu apa ya, menunjukkan bahwa nggak pernah ada halangan untuk belajar kalau kita emang mau belajar. Iya, benar sekali. Jadi kayak kita sentuhan pribadi di sosial media itu sangat penting sih sebenarnya Kak Indi, biar orang-orang tuh juga bisa mengerti kita tuh orangnya yang bagaimana gitu kan. Terus apakah kita bisa berkomunikasi dengan baik juga itu kan harus tergambar ya, harus original ya Kak Indri ya. Nah terus itu ada YouTube. Nah kalau ibu-ibu nih yang ketinggalan training kita kayak gini gitu kan, kayak misalkan lagi ada kerjaan atau gimana. Biasanya yang masih office hour nih. Iya, benar sekali. Saya pasti langsung nanyain di YouTube postingnya kapan, gitu kan? Itu mostly yang ibu-ibu masih bekerja di kantor. Iya, jadi beberapa hari biasanya sekitar 1 sampai seminggu kemudian ya Kak Indri. Kalau misalkan ada yang ketinggalan training kita atau training yang living, training online semuanya itu bisa dilihat di YouTube official yang Living Indonesia karena akan diposting di situ. Atau jika ada yang pengen juga PPT-nya, biasanya kita juga share Kak Indri. Share-nya itu adalah di YL Central. Di mana itu YL Central? Nanti kita ini ya, nanti kita kasih tahu bagi yang belum tahu di mana letaknya YL Central itu. Biasanya 50-50 sih. Ada 50% yang udah tahu, 50% yang belum, which is good. Iya. Artinya semakin banyak orang baru. Benar. Iya, artinya semakin banyak keluarga kita di yang living ya Kak Indri ya. Yes. Nah, di education ini tadi Mbak Nabila mengisyaratkan boleh di-repost ya, boleh di-repost, dan kenapa di close group? Ya, mungkin Kak Indri bisa menjelaskan bedanya apa sih dengan Instagram yang Living Indonesia? Jadi yang Living _Indonesia itu adalah Instagram corporate yang berusaha engage sama semua followernya, semua membernya tentang hal-hal yang relate sama program yang sedang dijalankan. Kita upayakan relate sama program yang dijalankan, gitu ya. Sedangkan education ini benar-benar mulai dari nol, informasi basic yang dibutuhkan. Awalnya ketika baru lahir si Instagram Education ini hanya membahas tentang compliance. Makin ke sini corporate melihat gejala bahwa selain compliance ada banyak informasi lain yang juga harus diedukasikan secara khusus, dan itu nggak mungkin dilakukan di Instagram yang sudah ada karena akan bikin confuse.
orang-orang, karena ini khusus untuk member, sedangkan Instagram yang Living Indonesia itu untuk Semuanya membangun ya, brand awareness, brand recognition, membangun image yang living gitu kan. Sedangkan di education ini kita buka-bukaan tentang isi dapur yang living, mulai dari compensation plan, produk maupun compliance. Jadi penting banget ya Kak Indri untuk member kita untuk memfollow YLID Education. Yes. Karena ada part-part yang kita nggak bisa posting di yang Living Indonesia. Betul banget. Dan hanya bisa diposting di YLID Education. Betul banget. Jadi secara karakteristiknya bedanya di situ. Benar-benar buat mengedukasi, kita bisa brainstorm, yang lain bisa sharing. Komennya belakangan makin interaktif. Jadi yang nge-like, gejalanya adalah itu yang produk pasti akan lebih banyak karena mostly yang living member itu bergabung karena kecintaannya akan produk. Karena emang cinta sama produknya yang living ya, manfaatnya gitu. Conduct Corner ini tentang apa? Nah, Conduct Corner ini baru ya di VO yang living. Ini khusus segala sesuatu yang relate sama conduct Kak Indri. Jadi misalkan ada training online seperti ini yang ngebahas masalah conduct, itu ada di Conduct Corner. Semua peraturan-peraturan conduct itu juga ada di Conduct Corner sekarang. Dan saking dinamisnya teman-teman di Departemen Conduct ini, update-nya selalu akan kita letakkan di sini ya. Benar sekali. Jadi nggak ada alasan lagi nih Kak Indri buat kita nggak paham tentang peraturan-peraturan. Cuma pakai satu kali klik ya. Jadi tinggal goodwill-nya nih. Apakah ibu-ibu benar-benar ingin menjadi business builder yang juga comply secara regulasi, tinggal diklik doang loh ini. Nanti kita kasih tahu ya Kak Indri di tempatnya di mana sih di VO ini. Nah, terus ada member news, ini juga ada di VO. Di sini nih kayak per bulan itu akan ada pemberitahuan tentang promo baru bulan itu. Terus tentang perubahan order form. Order form kan tiap bulan berubah ya Kak Indri. Juga bisa dicari di situ buat ibu-ibu yang butuh informasi tentang itu. Terus biasanya juga akan ada event-event apa sih yang terbaru yang ada di yang living, itu bakal ada di member news. Terus price list terbaru dan jadwal training terbaru bulan itu. Jadi kayak gitu. Sedangkan blog ini lebih heavy content ya? Iya, yang heavy content. Jadi kayak lebih komprehensif, lebih menyeluruh, kita membahas tentang sesuatu gitu yang ingin kita bahas. Iya, dan saya ngelihat nanti akan tiba pada siklus kebutuhan kontennya seperti apa. Ketika Instagram dan Facebook sudah dikuasai dengan baik, YouTube sudah dipahami dengan baik, dan memahami bahwa WL Sentral itu adalah salah satu sumber yang kredibel untuk dijadikan patokan postingan. Nanti needs-nya akan berubah untuk ke taraf postingan yang heavy content seperti blog ini. Iya, yang lebih yang akan membahas lebih mendalam gitu ya Kak Indri. Dan biasanya yang nyari blog ini tuh mereka yang udah siap untuk kasih training ke timnya. Kita perhatikan seperti itu ya. Oke. Kemudian, nah ini WL Sentral kan masih banyak ya Kak Indri yang bertanya WL Sentral tuh di mana sih gitu. Jadi ibu-ibu semua, WL Sentral tuh bisa ibu temukan di virtual office. Jadi yang pertama itu kita ke web yang living dulu, yang living.com. Terus habis itu kita harus sign in dulu Kak Indri. Masukin ID dan password ya. Masukin ID dan password. Habis itu kita masuk ke virtual office. Nah, dari virtual office kalau ibu-ibu lihat di gambar yang paling kiri itu kan ada di bawah sumber informasi member itu ada WL Sentral. Nah, itu WL Sentralnya diklik aja. Nah, setelah diklik itu akan masuk ke page yang di nomor 2 yang tengah. Yang ini ya. Di situ ada tab home, essential oil, product sama share YL. Nah, kalau misalkan yang essential oil, kalau ibu-ibu pengen tahu tentang PIP. Product Information Pages. Iya, tentang essential oil. Jadi itu ada essential oil singles, blend, sama roll-on. Jadi untuk sekarang emang tidak semua produk itu ada PIP-nya. Cuman kita akan selalu mengupdate. Once itu udah ada PIP-nya, kita akan selalu update di situ. Jadi untuk ibu-ibu yang pengen tahu tentang oil, apa ya misalkan ini lavender peppermint, gitu kan, lemon itu pasti ada ya. Bisa dilihat di situ. Nah, tadi untuk yang ketinggalan ini nih, ketinggalan training online yang dia pengen dapat PPT-nya juga, bukan sekedar videonya, itu bisa di tab yang share YL ya. Iya, di sini. Terus abis itu di introduction to YL yang di paling sini. depan. Terus kalau starting YL business itu
buat training-trainingnya yang tentang lebih berhubungan sama bisnis Kak Indri. Di situ ada di situ juga. Iya, ini semua di VO. Jadi kita menjelaskan di mana sih letaknya sumber informasi yang sudah kita sediakan itu agar ibu-ibu tercerahkan sehingga tahu kemana harus menuju ketika butuh inspirasi atau konten yang spesifik. Jadi WL Sentral ini sangat penting ya Kak Indri, soalnya di situ kita update semua informasi tentang yang living produk atau training online dan yang bisa shareable gitu, yang bisa di-share oleh ibu-ibu semuanya gitu. Jadi saya juga bangga dan bahagia ada beberapa yang komen di IG Edu itu tentang kalau dia butuh apa-apa dia coba cek WL Sentral. Jika ternyata upline-nya nggak memberikan jawaban secara cepat, sementara dia butuhnya kepepet, harus kasih training dan sebagainya, ini biasanya menjadi solusi yang cukup mumpuni sejauh ini. Benar sekali. Jadi kayak kita selalu berusaha ya Kak Indri untuk memberikan konten-konten yang paling update untuk member yang live Indonesia semuanya. Oke, semoga semua setelah ini langsung ubek-ubek ya WL Sentralnya. Next, kita punya apa? Nah, ini dia Conduct Corner. Ini baru, jadi untuk ibu-ibu semuanya, kita juga memberitahukan kalau Conduct Corner ini udah ada nih di VO kita. Soalnya kan banyak member-member yang kebingungan Kak Indri tentang gimana sih kita bisa tahu peraturan conduct yang terbaru, atau untuk member-member yang masih belum join sama yang living education, jadi kayak mereka kebingungan. Jadi kita udah sediain. Ini benar-benar baru ya. Benar-benar fresh. Jadi kalau ada yang komen bahwa kok kemarin saya cek kosong, orang kemarin baru ada. Iya, kemarin baru ada. Jadi kayak benar-benar baru dan kita akan memberi update-nya. Jadi Conduct Corner ini ada di sini Kak Indri. Ada di bagian sumber informasi member juga. Cuman kalau tadi WL Sentral kan yang diklik WL Sentral, kalau yang Conduct Corner kita klik aja yang Conduct Corner di situ. Dia ada di paling atas ya. Setelah di bawahnya. Sumber informasi member, ini ada Conduct Corner, tinggal diklik aja di sini, langsung menuju ke page berikutnya. Ini kita akan kelola dan manage dulu isi-isinya, tapi setelah semuanya berjalan, kita akan selalu melakukan update di link ini. Benar sekali. Jadi itu ada 4 tab ya, ada kebijakan dan prosedur, guidelines, training Zoom, sama sertifikat apli. Jadi kalau misalkan training Zoom yang berhubungan sama conduct, itu semuanya akan ada di folder ini. Di folder itu. Kalau yang guidelines itu kalau misalkan ada peraturan-peraturan baru yang paling update, jadi adanya di guidelines. Makanya kita berupaya bagaimana mempermudah ibu-ibu dan bapak semua mencari informasi dengan cepat di VO. Dan ini boleh di-share ya Kak Indri ya? Tentunya boleh. Karena kita udah sediakan buat member-member kita tercinta. Terutama menyikapi perubahan-perubahan yang dinamis dari tim compliance, segera aja kalau ragu, postingan saya komplain nggak ya? Cek di Conduct Corner ini. Iya, benar sekali. Gitu ya. Ini postingan saya komplain nggak ya? Ini boleh nggak ya? Saya pakai kata-kata ini boleh nggak ya? Langsung cek ke sini. Ya, tentunya setelah mencoba menghubungi upline-nya terlebih dahulu. Nah, member news. Iya, jadi kalau member news ini ada di VO juga. Jadi VO ini penting sekali nih Kak Indri. Dan ada di kabar member yang di sebelah kiri, itu ada tulisan kabar member dalam kurung anggota, itu diklik aja, itu langsung ke halaman member news. Jadi di sini kayak sekarang ada promo Juni 2020, apa sih perbedaan yang living dengan yang lainnya gitu kan. Apa sih situs itu, dan ke bawah itu bakal ada menu-menu yang lain Kak Indri. Termasuk training, jadwal training, order form terbaru, price list terbaru, dan itu event-event terbaru. Doa kita sih setelah kita sampaikan lika-liku yang ada di VO ini, nggak ada lagi yang nanya price list di mana ya? Iya, order form di mana? Jadi ibu-ibu semuanya bisa mencarinya di halaman kabar member. Jadi VO ini tuh harta karun berjalan, kantor berjalan, nggak cuma dipakai buat order atau mengenroll, tapi informasi-informasi terupdate, kemudian peraturan-peraturan atau regulasi-regulasi update itu semua ada di dalam genggaman kita semua. Iya. Ya? Jadi tinggal kita explore aja ya Kak Indri ya. Bisa dicatat mungkin ibu-ibu biar nggak lupa. Saya yakin semua lagi buka VO-nya sih, sambil ngerilet sama training kita. Iya, benar sekali. Terus lanjut. Oh, ini blog maksudnya Kak Indri. Jadi ini blog yang living. Di sini juga udah ada linknya. Jadi
www.youngliving.com/blog/Indonesia/ID. Jadi di sini tuh kayak ada udah lumayan banyak artikelnya, dan kita akan berusaha update terus ya Kak Indri ya, tentang artikel-artikel tentang produk-produk Young Living gitu. Iya. Dan ibu-ibu bisa baca dan mengenal Young Living lebih dalam gitu di blog kita ini. Dan insya Allah juga sudah comply semua isinya. Iya, beneran. Kalau ibu-ibu mau sesuatu yang lebih deep dan nggak perlu pakai mikir lagi, ini bisa diambil kalimat-kalimatnya, di rewrite, ditulis ulang gitu ya, dengan esensi yang sama, dengan style bahasa yang berbeda. Kita akan happy banget ketika ini jadi amal jariah. Iya. Jadi kalau misalkan ini sih cocok banget kalau kita pengen buat konten yang berhubungan sama product knowledge, Kak Indri. Dan saya yakin kalau udah mulai training timnya, ya kan, di level tertentu, bahkan sejak start sekalipun, saya lihat trennya sekarang ada banyak sekali member yang berupaya kasih training timnya sendiri. Jadi inspirasi-inspirasinya bisa diambil dari blog ini ya. Iya, benar sekali. Dan kita cukup bangga sih dengan keberadaan blog ini, karena kita termasuk negara yang masih hitungan bungsu, tapi udah punya fitur ini di VO setelah perjalanan panjang dan perjuangannya susah ya. Nah, ini dia. Jadi ini adalah tools, kayak aplikasi apa sih yang bisa kita gunain untuk kita membuat konten yang menarik gitu Kak Indri. Jadi ini sih kayak aplikasi yang bisa kita download di HP, jadi memudahkan gitu. Dan ini tuh kebanyakan gratis sih. Beberapa ada yang berbayar, beberapa ada yang gratis. Oke, kita mulai dari yang gratis dulu deh, Kak Nabila. Itu ada Canva. Jadi semua ibu-ibu saya yakin yang suka membuat konten pasti tahu apa itu Canva gitu kan. Jadi ibu-ibu bisa download dan itu gratis, dan itu mudah sih Kak Indri. Jadi kayak kita itu membuat kontennya tuh mudah. Jadi Canva ini sangat memudahkan. Kayak bikin poster bisa nggak? Bisa. Bikin bisa postingan banget. Instagram bisa nggak? Bisa banget. Terus size-nya itu udah disesuaikan sama layout Instagram, layout poster, layout apa ya yang paling sering bikin event invitation. Iya, jadi beneran nih. Sebentar lagi ada LYPR kan Kak Indri. Member-member kita tuh banyak yang buat flyer LYPR-nya tuh pakai Canva. Gitu. Jadi kayak ukurannya itu juga udah disesuaikan. Misalkan kita mau buat ukuran buat Insta Story gitu kan, udah disediain di Canva. Jadi nggak perlu repot-repot ngukur dimensi lagi nih ya? Iya, nggak perlu. PixArt itu juga sama. Jadi kayak ukurannya tuh mau yang square atau gimana gitu udah enak gitu loh Kak Indri. Tinggal masukin kontennya aja, gambar ataupun wording. Iya, benar sekali. Story art itu juga itu lebih ke arah buat konten Insta Story sih Kak Indri. Kan kita tahu kan Insta Story itu perkembangannya pesat gitu kan. Yes. Iya, jadi kita harus buat yang estetik gitu, yang indah dipandang. Kan gitu tadi kita mau engagement rate-nya tinggi, kita mau enrollment-nya banyak. Jadi suka nggak suka, ini adalah perjalanan untuk membentuk karakteristik unik dari sosial media kita. Benar sekali. Mungkin untuk beberapa ibu-ibu yang jarang berhubungan sama teknologi ini agak susah gitu pada kan. awalnya. Iya. Cuman kita harus mendobrak itu semua kan demi kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Setuju, Kak Nabila. Iya. Nah, InShot, Snapseed ini apa? Kalau InShot itu tuh lebih ke arah kalau kita mau edit video. Jadi kalau saya sih terus terang saya sering menggunakan InShot itu untuk mengedit video gitu. Video yang mau ditaruh di story? Atau ditaruh di feeds juga bisa sih Kak Indri. Jadi kayak kita juga bisa menentukan ukurannya gitu loh. Asik sekali nih kayaknya ya. Semoga gratis. Setelah ini semakin membara dan berkobar nih semangatnya ibu-ibu semua. Gratis, dan itu bisa diedit lewat HP gitu kayak. Cukup HP, nggak perlu buka laptop ya. Agak rempong soalnya kalau mau buka agak laptop di rumah gitu. Terus Snapseed ini juga sama buat mengedit artwork yang akan kita tampilkan di Instagram atau di sosial media manapun. Kita edit itu kayak lightingnya gimana, tone-nya gimana gitu. Ini salah satu tools yang bisa digunakan kalau kita ingin menciptakan tone tertentu di Instagram kita ya. Saya ngelihat ada banyak sekali selebgram itu tone-nya itu sama dari bawah sampai atas, ternyata ini toh toolsnya. Warm tone gitu dan lain-lain atau bikinnya black and white semua gitu pakai gitu ini. Kan. Iya, monokrom semua gitu. Harta karun ya trending hari ini ya. Terus ada ini berbayar sih Kak Indri. Kalau misalkan ada ibu-ibu yang pengen explore lebih lanjut tentang dunia editing, itu bisa pakai Lightroom, Photoshop atau Illustrator gitu. Cuman
dengan yang gratis di atas saja kita udah bisa menciptakan konten-konten yang menarik sih. Jadi sebenarnya tuh kan kayak tadi saya bilang content is a king gitu kan. Jadi kayak materinya tuh yang penting bagus dulu gitu kan. Jadi orang-orang pasti bakal suka gitu. Yes. Gitu. Mungkin bisa dicatat nanti di-download di HP-nya masing-masing. Sebetulnya ibu-ibu udah pada fotoin ini ya. sih per slide-nya. Nah, terus ini gimana sih cara kita tahu nih postingan kita itu bagus atau enggak, berkualitas atau enggak? Iya, kalau Nabila bilang tadi kan content is a king, ini small king or a big king dari engagement rate ini ya? Benar sekali, iya. Jadi gimana sih cara ngitungnya sebenarnya? Cara kita tahu konten kita bagus atau enggak itu dengan cara banyak nggak sih yang nge-likes, banyak nggak sih yang komen gitu, banyak nggak sih yang terinspirasi dan ikut berpartisipasi dalam meramaikan postingan itu. Like, komen. Oke. Ini berlaku sama kah untuk story juga? Sama ya? Sama. Jadi kan kalau di story Instagram itu kita bisa lihat nih, berapa nih orang yang misalkan kita nge-view pertama, yang kedua misalkan kita pakai polling, berapa yang polling gitu, rame nggak gitu loh Kak Indri. Saya udah nggak sabar, mari kita keluarkan rumusnya. Tapi sebelum itu Kak Indri, tahan dulu. saya mau kasih tips nih, gimana sih cara kita biar menarik orang untuk ikut berpartisipasi di postingan kita. Iya. Yang pertama di caption itu lempar pertanyaan atau lempar sesuatu yang bisa membuat orang tuh komentar gitu loh Kak Indri. Pokoknya membuat dia refleks, jempolnya bergerak. Iya, ya? Misalkan tuh yang sudah sering saya lakukan di sosial media Instagram yang Live Indonesia itu kayak saya nanya hal-hal yang gampang tuh. Siapa nih yang suka lavender gitu kan? Apa sih oil kesukaan kalian gitu. Jadi kayak kita mengajak followers kita untuk berbicara gitu, untuk ngobrol lah istilahnya gitu loh Kak Indri. Oke, jadi jangan bingung kalau ternyata postingannya nggak direspon, mungkin tips ini bisa digunakan ya. Iya, benar sekali. Yang menggerakkan orang untuk merespon itu nggak sekedar ditanya, tapi pertanyaan yang juga memancing keinginan orang untuk menggerakkan jempolnya. Iya, Oke. Gitu dia. Nah, habis itu, kan itu saya yakin deh, itu pasti bakal ngebuat kolom komentar kita ramai. Kalau misalkan kita itu melempar pertanyaan di caption kita gitu, apalagi kalau pertanyaannya tuh kayak yang pengen banget buat dijawab gitu loh, kayak misalkan kayak memancing kita untuk berkompetisi, misalkan kayak siapa nih yang tahu Joy itu adalah essential oil blend dari apa aja gitu kan, kayak kita kan wah gue tahu nih jawabannya apa, jadi kita akan komentar gitu. Oke, jadi pertanyaannya sebenarnya nggak perlu susah-susah, tapi menggerakkan menggerakkan semua orang untuk nggak sabar menggerakkan jempolnya. Benar sekali gitu. Karena content is a king. Content is a king. Kita harus memikirkan. Big king or small king, depend on your engagement rate. Iya, gimana sih cara hitungnya gitu kan? Nah, jadi engagement rate atau IR itu adalah jumlah likes kita ditambah 5 kali jumlah comments kita. Komen value-nya lebih besar? Iya, karena kalau likes kan kita cuma kayak satu kali ngeklik gitu kan. Iya, kalau comments kita kayak harus mikir, kayak orang tuh lebih engage gitu loh Kak Indri. Kalau sampai komen berarti itu postingan itu sangat amat dipikirkan oleh audiens gitu kan, sampai dia tertarik untuk berkomentar gitu. Makanya comments itu bobotnya lebih tinggi daripada 5 kali dari like loh. Oke, baik, lanjut. Itu dihitung dulu, terus dibagi sama total followers dipangkatkan 0,9. Jadi pangkat 0,9 ini sebenarnya kayak apa ya Kak Indri? Kayak tambahan aja sih. Jadi untuk Instagram yang followersnya itu di bawah 100, itu bisa pangkat 0,9-nya itu ditiadakan. Langsung gitu. Dibagi total followers aja? Iya, kalau misalkan antara 100 sampai 1000, kita pangkatkan 0,9. 0,9 ini nih kita tuh mau filter apa sih? Oh, jadi gini, karena semakin banyak followers kita Kak Indri sebenarnya, makin banyak akun-akun yang sebenarnya itu nggak real gitu kan. Jadi kayak filter untuk akun-akun yang sebenarnya itu kayak misalkan akun fake atau segala macam gitu. Jadi untuk membuat perhitungan kita tuh lebih presisi sih sebenarnya. Gitu. Akun bodong, stalker, bucin dari masa lalu, itu terfilter dengan pangkat 0,9 ini ya. Benar sekali. Dan untuk akun Instagram yang followernya lebih dari 1000, biasanya akun-akun tidak real itu makin banyak, makanya pangkatnya dipangkatin 0,8 kalau yang lebih dari 1000 followers. Oke, ini kayaknya yang trending hari ini tuh followernya udah di atas 2000 semua deh.
Iya. Semoga ya. Jadi pangkat 0,8. Iya benar. Oke. Cuma kalau followers kita masih sedikit, pangkatnya dihilangin aja gitu, yang di bawah 100. Siap. Atau ini kan masih belum kebayang gitu ya Kak Indri ya. Kita mau pakai contoh. Kita pakai contoh ya. dong, pakai contoh. Oke, nah jadi misal ini kita berhitung ya. Berapa sih engagement rate-nya kalau kita itu punya postingan dengan 10 likes dan 10 komentar. Dan ini kebetulan jumlah followers kita itu adalah 100 gitu kan. Berarti kalau 100 kita pakai pangkat 0,9. Jadi engagement rate-nya itu adalah likes-nya berapa nih? Ada 10. Terus komennya ada 10 juga. Berarti 10 ditambah 5 kali 10. Berarti berapa Kak Indri? 60. Kan dibagi total followersnya berapa? 100. Dipangkatkan 0,9. 100 pangkat 0,9 itu hasilnya adalah 63. Oke, berarti 60 dibagi 63 dikali 100%. Hasilnya 95% dan itu tinggi sekali, Kak Indri. Jadi untuk jumlah follower 100, kalau kita bisa dapat 10 likes dan 10 komentar, itu engagement rate kita tinggi sekali. Karena sebenarnya engagement rate tinggi itu kalau di atas 5%. Hah? 95%? Jadi kalau kita followernya ada 100, ada 10 yang nge-like, 10 yang komen, itu udah luar biasa dong ya? Luar biasa banget. Oke, ini dicatat di diarinya masing-masing, karena ini pasti menyemangati, karena banyak yang masih merasa sedih di awal-awal ketika baru membangun medsosnya. Itu saya nge-like cuma 7, yang komen cuma 5, followernya baru 100, ternyata itu gede banget. Gede banget. Engagement rate-nya. Jadi kayak orang tuh berinteraksinya banyak gitu loh Kak Indika. Dan jangan khawatir ya, untuk biasanya yang Instagram dengan followers yang lebih banyak, biasanya engagement rate-nya tuh akan lebih rendah. Itu nggak perlu khawatir. Karena tadi total followers-nya itu kan pangkatnya akan dipengaruhi ya terhadap hasil gitu akhir. Dan selama engagement rate-nya itu lebih dari 5%, ibu-ibu jangan khawatir. Karena itu sangat bagus. Dan bahkan kalau untuk akun Instagram yang followersnya di atas 10.000, Kak Indri, di atas 1% aja tuh udah bagus banget. Oh, oke. Baik. Sekarang semua lagi pegang kalkulator kan? Iya. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu tentang kreatif konten. Nah, jadi ini tuh lebih ke arah konten-konten kreatif apa sih yang bisa ngebuat konten kita, Instagram kita tuh jadi kayak rame trafficnya. Jadi biar nggak boring, nggak melulu itu-itu aja gitu. Kayak kita mau ngasih insight nih Kak Indri, kira-kira apa aja sih kontennya gitu. Karena begini, di awal-awal mungkin saking kejar tayangnya, ada beberapa yang mengambil jalan pintas untuk nge-post promo, ya kan? Untuk nge-post promo PV, terus promo atau produk baru gitu ya, utuh-utuh dari yang di-post oleh yang living, misalnya, atau dari Mailchimp, atau dari VO yang di-download. Nah, di awal-awal itu mungkin menurut saya nih, nanti mungkin Mbak Nabila punya pendapat sendiri. Menurut saya di awal-awal itu boleh-boleh aja dilakukan dengan tujuan kita ingin meningkatkan kapabilitas dan speed kita dulu. Tapi nggak bisa dipertahankan lama. Nggak bisa dipertahankan lama-lama, artinya mau yang posting promo terus, gitu kan? Yang ada follower kabur, ya nggak sih? Iya, karena itu hard selling buat saya. Itu hard selling buat saya, dan di awal mungkin bisa diambil jalan tengahnya, masih pakai flyer promo tapi dengan caption yang lebih personal. Ya. Jadi ada tips dan trik yang mungkin bisa diatasi, terutama untuk yang baru-baru nih. Oh iya. Tadi Kak Indi ngebahas tentang hard selling ya. Iya. Itu sebenarnya saya sih itu kan preference pribadi masing-masing ya. Cuman saran saya adalah kalau untuk di sosial media kita tuh lebih baik buat soft selling gitu. Jadi kayak kita tuh nggak yang langsung ayo beli lavender bla 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 gitu kan. Jadi kayak itu tuh kayak orang-orang merasa kayak ya kok gini sih kan, saya masih pengen tahu lavender tuh kayak gimana. Iya, gitu jangan kan. suruh beli dulu dong, cerita dulu dong. Ini lavender ini dari mana
si kecilnya di bagian apa, bagian tanamannya yang dipakai apa, gitu benar kan, sekali. bahan aktifnya apa. Jadi kayak orang-orang itu mengenal dulu lavendernya, baru orang-orang itu tertarik untuk membelinya, gitu Kak Indri. Syukur-syukur sih baru posting satu postingan udah ada yang tertarik, tapi para ibu-ibu pembelajar masa kini itu biasanya udah setengah researcher gitu deh. Jadi mereka riset lebih jauh, lebih dalam, cari tahu gitu kan, dan bisa jadi nggak dari satu sumber doang. Artinya postingan yang sama tentang lavender dari berbagai leader itu mungkin disapu bersih oleh seseorang yang berniat untuk join Young Living tuh. Benar. Intinya tuh kayak kita harus kreatif gitu loh Kak Indri. Jangan postingan kita itu-itu aja, karena followers kita pasti akan bosan kalau misalkan postingannya itu-itu aja. Kayak misal saya nih mau posting yang product knowledge semua, kayak berat banget semuanya gitu kan, kayak Indri mikir mulu, jadi kayak nggak ada selingannya gitu loh. Jadi kayak harus dikasih selingan sih biar nggak bosen gitu kan, biar fresh gitu Instagramnya atau sosial medianya gitu. Jadi misal nih contohnya. Next slide. Oke. Fun fact gitu, kayak yang pertama itu adalah fun fact. Jadi kayak misalkan kayak apa sih fun fact tentang apa ya Kak Indri? Tentang lemon. Tentang lemon. Kak Indri apa fun fact-nya? Butuh 75 buah lemon untuk dapat 15 mili. Ya, jadi mungkin itu bisa dibuat fun fact gitu loh Kak Indri. Jadi dengan bahasa sendiri tentunya ya, karena tadi bahasanya corporate sekali. Iya, mungkin ibu-ibu bisa buat artwork kayak ada 75 buah lemon sama dengan 1 mili 15 mili lemon gitu kan. Kayak dibuat semenarik mungkin gitu loh Kak Indri. Jadi kayak yang nggak bosen dan itu tuh lucu gitu kan. Saya ngebayangin ya kalau saya punya skillnya nih, itu 75 kali buat buah lemonnya puing, baru terakhir itu botol lemonnya muncul. Iya, benar sekali. Itu bisa juga itu gitu contohnya kan. Ya. Iya, contohnya. Terus habis itu kita bisa pakai quotes gitu. Ya, kalau misal kita mau promosi tentang apa ya? Tentang joy essential oil. Iya. Jadi kita bisa buat quotes yang mengandung unsur-unsur joy gitu loh Kak Indri. Jadi kayak lucu, disambung-sambungin aja gitu kan. Yang penting kreatif gitu loh Kak Indri. Atau tentang apa ya? Peace and calming, misal quotes-nya apa? Kalau joy saya kebayangnya gini Nabila, kill your pain with your joy. Iya. Kayak gitu. Jadi kayak lucu gitu loh Kak Indri. Terus yang ketiga misal kuis. Nah, ini nih yang bakal memancing banyak komen sih. Kayak beberapa kali mungkin ibu-ibu pernah ada yang ikut kuis di IG yang Living Indonesia atau yang Living Education kan. Jadi tuh pasti komennya tuh bakal banyak gitu kan. Nah, itu bakal ngebuat engagement kita jadi bagus juga. Cuman kalau buat ibu-ibu kita harus yang comply ya. Iya. Ada aturan nggak tentang mengenai ini Kak Indri? Kalau kuis sih saya pikir main di area-area yang mudah dicerna dan mudah dijawab, nggak usah terlalu teknis, karena hal-hal yang sangat teknis itu sebaiknya di kelas tertutup sih, untuk komunitas sendiri. Jadi kuis-kuis yang bahkan orang yang belum member pun mungkin bisa jawab. Kalau mengenai hadiahnya Kak Indri? Kalau hadiah, kalau itu open for public, kuisnya, itu yang bisa diberikan tuh merchandise. Nggak boleh produk, nggak boleh produk atau oil. Nah, product knowledge. Nah, product knowledge ini kayak yang tadi dibilang gitu kan, kayak mungkin pembahasannya bisa lebih deep gitu. Kayak orang-orang kan juga butuh tahu essential oil yang Living tuh apa sih kelebihannya? Kenapa sih harganya segitu gitu kan? Apa yang membedakan sama essential oil yang lain? Jadi kayak gitu. Jadi member kita juga butuh tentang product knowledge ini sih. Cuman karena ini berat, kalau saran saya jangan berturut-turut product knowledge semua diselingin gitu loh sama fun fact, quotes, quiz, dan lain-lain. Terus kultur. Iya, mungkin ada kultur. Mungkin kita bisa ceritain nih kulturnya yang Living kayak gimana sih. Bapak Geriang itu kayak gimana gitu kan. Jadi sejarah tentang asal-muasal Gary mulai belajar tentang destilasi, mulai belajar tentang gizi MS, kemudian kemana saja beliau belajar, itu bisa diceritakan sebagai kultur. Terus yang Living itu nggak pernah bisa, misalnya kayak hadiah retreat, itu nggak bisa tuh saya yang dapat, Nabila yang pergi gitu ya, harus sayanya yang pergi. Jadi itu kayak kultur, karena itu retreat, hadiahnya di perang tertentu kan mendatangi farm, ya kan, dan itu ada banyak hal yang bisa dipelajari kenapa leader itu yang harus datang, gitu.
Terus mungkin juga bisa diceritain tentang situsil kita ya Kak Indria yang sangat penting kan, yang hanya yang living punya nih. Kan banyak yang merasa enggan untuk bercerita tentang situsil jika saya pikir itu yang diadopsi adalah bahasa buku, bahasa baku dan dari buku. Tapi kalau pakai bahasa slang, bahasa gaulnya Agatha, anak gaul Jakarta, itu akan sangat engage ya. Iya, engage. Jadi pilihan bahasa juga mempengaruhi Benar apakah sekali. konten yang tadinya kita pikir berat jadi lebih mudah dicerna. Seperti training deh, kalau kita pakai bahasa yang terlalu baku dan dari buku, itu pasti pesertanya mudah teratur. Tapi semakin sederhana, semakin mudah dicerna, akan semakin banyak yang bersedia untuk mengikuti. Benar sekali. Terus repost, ya kayak yang tadi dibilang itu kan, repost ini juga bisa nih, misalkan ibu-ibu udah stuck nih, kayak aduh, kadang-kadang kan ide itu kayak mandek gitu kayak ya sometimes gitu kan. It happens lah ya. Iya, sometimes gitu kayak kita udah mikir berat cuman nggak muncul-muncul nih idenya. Aduh mau cerita apa lagi? Iya, sementara kita kita harus ide. Sementara kita harus konsisten nih benar postingnya. Sekali, iya. Jadi itu kamu alami juga ya? Iya, terkadang kayak idenya tuh mandek nggak mau muncul gitu loh Kak Indri. Jadi kita bisa repost. Bahkan saya kadang-kadang repost dari yang living aja, yang living pusat yang gitu living kan Instagramnya. Yes. Terus hashtag, nah hashtag ini penting sih Kak Indri sebenarnya. Seberapa penting? Jadi hashtag itu kan, kalau kita hashtag itu kan artinya kita bisa menemukan semua postingan yang mengandung hashtag itu. Jadi misalkan kita masih baru nih, kita masih buat Instagram oil yang baru, kita bisa kasih tuh, misalkan kita tentang essential oil. Nah kayak pengguna hashtag essential oil tuh udah berapa juta, kayaknya udah banyak kan. Berkompetisinya agak susah ya? Iya gitu kan, jadi kayak kalau kita kasih hashtag essential oil mungkin akan ditemukan cuman sedikit gitu kan, atau peluangnya sedikit. Atau kita bisa pakai hashtag yang living Indonesia. Jadi semua orang tahu gitu, kita akan muncul di pencarian yang living Indonesia. Jadi kayak gitu. Jadi hashtag itu sangat penting sih. Terus kita juga bisa membuat hashtag unik kita sendiri. Ya, saya lihat ada banyak leader yang bikin hashtag unik-unik ya. Iya, banyak ya. Itu juga saya melihatnya. Bahagia ya kita ya. Iya kayak sebenarnya member kita tuh kreatif banget loh Kak Indri. Setuju. Kita sampai susah ngejarnya ke kreatifan mereka itu. Jadi kita 5 langkah, member kita 1000 langkah. Super kreatif. Kayaknya paling kreatif ya member yang living Indonesia ini mungkin ya Kak Indri ya. Mau di-compare sama apa nih? Jangan dibahas sekarang. Iya, jadi kayak hashtag tuh sangat penting gitu kan. Kalau di awal-awal kita pakai hashtag yang umum aja, kayak essential oil yang living Indonesia nggak apa-apa. Cuman ke belakang kita harus create kayak ciri khas kita sendiri gitu. Iya, jadi hashtag kita kalau sendiri. Saya berpendapat hashtag itu sebaiknya ada yang relate sama essential oil, ada yang enggak. Iya, benar sekali. Kalau yang postingan training, yang posting di story, biasanya saya encourage untuk tambahin satu hashtag belajar itu menyenangkan. Jadi orang-orang di luar dunia peroilan, sometimes nanti akan nyangkut di postingan kita, gitu. Jadi ada YL no hard selling, ada YL compliance is easy, tapi ada belajar itu menyenangkan, dan itu apa ya, lokal hashtag. Jadi memudahkan orang-orang yang mungkin tadinya mau cari tahu tentang metode belajar anaknya yang efektif, tapi nyangkut di postingan oil. Dan akhirnya kalau konten kita menarik, orang-orang akan tertarik untuk ngeklik gitu kan. Habis itu ke halaman Instagram kita, kalau mereka tertarik dengan semua postingan kita, mereka akan follow. Gitu. Begitulah perjalanannya sampai seseorang menjadi follower kita. Iya, benar sekali. Terus apalagi Kak Indi? Thank you. Jadi udah itu dari kita. Kalau ada yang pengen bertanya bisa di pertanyaannya tenang aja. Pertanyaannya udah banyak. Kita scroll dari yang paling duluan. Oke, next, kelas editing atau foto. Kita catat ya Bu Ratna. Dari Ibu Fema Anindita, kalau sudah capek-capek bikin konten, terus dicuri orang gimana ya? Padahal sesama distributor YL loh, harusnya kan saling respect ya. Saya mau komen dulu ya, mumpung inget nih soalnya. Jadi tentang repost itu ada 2 hal, ada etika, dan etika bersosial media ya. Dan ada aspek apa ya? Kalau orang Indonesia itu unggah-ungguhnya kan banyak ya. Mungkin bisa tanya yang punya postingan sebaiknya. Bu Fema, I feel you. Jadi sebaiknya kalau ini
akan kita lakukan, kita bisa minta izin sama yang punya postingan. Ada sih yang nggak peduli, tapi lebih banyak yang peduli. Postingannya di-repost apa enggak. Toh kita bisa mention orangnya. Benar sekali. Kita bisa mention orangnya bahwa orangnya akhirnya lihat bahwa kita repost postingan dia. Mungkin ini miss dan tidak dilakukan. Kalau postingannya yang living sih, selama ini kita nggak menganggap itu sebagai pencaplokan ide ataupun postingan karena ini milik korporat. Tapi kalau ini milik personal itu hal yang berbeda. Ada tambahan? Iya Kak Indri. Jadi kalau misalkan bersosial media, benar kata Kak Indri, kita harus punya etika. Jadi pertama, kalau misalkan kita deket sama seseorang itu, mungkin kita bisa minta izin, boleh nggak aku repost ulang gitu kan? Atau jika memang kayak misalnya yang Living Indonesia kan setiap hari tuh banyak banget DM yang masuk ya Kak Indri, kayak nggak bisa dibalas satu-satu. Jadi mungkin kalau mau nge-repost dan nggak dijawab walaupun kita udah izin, mungkin bisa kayak, kan ada tuh aplikasi yang repost from akunnya gitu kan. Sebenarnya tuh kalau kata aku sih selama kita pakai kredit itu kayak nggak apa-apa. Soalnya kan akan membantu promosi akun yang di-repost juga gitu. Dan menunjukkan respect ya. Respect. Yang penting jangan kita ambil dan kita nggak cantumin kredit dan seolah-olah itu karya kita. Itu sebenarnya nggak bagus sih. Sebenarnya semua orang harus punya kesadaran untuk kasih kredit ke pembuat konten tersebut. Yes, gitu. Jadi mengapresiasi karya seni yang dihasilkan oleh orang lain itu wajib dan kudu dilakukan sih. Benar. Ya? Itu harus kesadaran masing-masing orang ya Kak Indri untuk melakukan itu. Gitu. Begitu Bu Fema pendapat dari kita. Dari Bu Rizka Sarjono, mau tanya apakah endorse itu cukup berhasil dilakukan? Endorse ini sebenarnya areanya Kondak, tapi saya coba respon sesuai yang saya tahu. Yang pasti endorsernya harus jadi member yang living. Karena seseorang bisa bertestimoni itu ketika dia sudah pakai produk. Ketika dia sudah pakai produk dan mengendorse PEP misalnya, dia pastilah seorang member mestinya. Jadi ada persyaratan dari Kondak seperti itu. Menaikkan trafficnya mungkin naik, tapi apakah hasil finalnya berpengaruh kepada angka enrollment, itu masih 50-50. Karena ada aspek follow up, ada aspek trust. Ya. Jadi seberapa tingginya kah follower kita, trust-nya terhadap akun kita, atau kita sebagai personal, itu juga mempengaruhi. Di follow up apa enggak? Iya, benar. Tanya sekali, terus feeling kita mengatakan kayaknya dia cuma tanya doang, terus kita abaikan, itu juga akan sangat mempengaruhi angka enrollment. Kemudian lebih efektif mana, endorse atau pasang iklan di IG. IG Ads tidak diperbolehkan, itu tercantum di dalam PNP. Policy and Procedure yang living. Jadi yang masih diizinkan, mumpung masih diizinkan loh, ini belum ada undang-undang yang melarang, itu posting di Instagramnya, bukan di IG Ads-nya. Oke ya, udah dijawab oleh Bu Christine, iya benar OGV-nya naik. Nah, thank you Bu Fitri Pipit, pasang iklan di IG nggak boleh. Mungkin lebih aman kalau ini kali Kak Indri ya, mungkin kita bisa berkolaborasi dengan misalkan yang punya Instagram, yang punya akun Instagram dengan followers lebih banyak. Mungkin kita lebih aman untuk berkolaborasi gitu kali ya, kayak IG Live gitu loh Kak Indri. Karena itu diizinkan, tidak melanggar Kondak, dan kayak kita berinteraksi gitu kan. Terus habis itu Instagram kita juga bisa terekspos di Instagram orang lain yang punya followers lebih banyak gitu. Mungkin itu bisa dilakukan ibu-ibu. Kita bisa mengajak kerjasama gitu dengan mungkin upline kita yang followersnya udah lebih banyak gitu kan. Mungkin kita bisa mengajukan request itu. Iya, ada beberapa leader yang share sama saya, Nabila, bahwa banyak yang mengira endorse itu harus dengan akun yang followernya banyak, terutama selebriti ya. Tapi ada yang memilih jalan bertolak belakang. Siapapun temannya yang punya follower itu dan jadi member yang living, dia minta bantuan endorse. Gitu. Jadi mungkin temennya hanya punya follower 200, tapi udah jadi membernya dia. Tinggal bantu mention akun oilnya kita gitu kan. Terjadilah si endorsement itu. Iya, jadi kayak tadi saya bilang kan, kita akan menciptakan jejaring sosial gitu kan. Jadi yang 200 punya teman lagi 200 lagi. Jadi akan jadi komunitas yang besar gitu. Yes, begitu ya. Kemudian nih Kondak Corner nggak ada apa-apanya karena memang baru kemarin banget.
Ditunggu ya, Bu Ratnasari di VO. Iya, tadi WL Central member research tuh di VO. Ibu Eli makin lengkap WL Centralnya. Yes. Dari Ibu Linden Oils, hai, WL Central ada di VO. Semoga info tentang EO single dan band semakin lengkap. Soalnya masih ada beberapa yang coming soon. Iya. Akan diperlengkap ya, Bu. Dari Bu Lilis, Kak Nabila, thank you. Infonya sangat padat. Kontennya sering banget jadi postingan kita. Wah, terima kasih. Dari Bu Ratnasari, WL Central bantu banget buat bahan isi kelas internal grup. Yang lainnya tolong dicontoh, Ibu Ratnasari. Terus dari Vidya juga kemarin udah lihat terkait Apli. Dari Bu Tiara, bagus banget materinya. Alhamdulillah, udah disiapkan sebulan. Tuh, dari Ibu User, iya nih langsung buka VO. Pas kita ngomong-ngomong VO. Terus dari Ibu Lilia, Essence of Joy ini isinya diabsorb dari Lavender Life ya. Mostly iya, dan enaknya lagi udah berbahasa Indonesia gitu ya. Terus karena saya sering lihat di Lavender Life, tapi memang isinya beda karena aturan perizinan berbeda-beda dan isinya perlu ditelisik di Indonesia kondak atau enggak. Jadi pakai yang di Essence of Joy udah pasti comply. Karena memang ada beberapa yang kita modifikasi gitu Kak Indri sehingga sesuai dengan market Indonesia. Nah, begitu. Dari Bu Cupa Cupi kasih ide sering bikin konten pakai TikTok kalau mau punya karakteristik unik. Iya, sekarang TikTok kan lagi booming nih Kak Indri. Kita juga lagi pikir-pikir nih buat ngebuat akun TikTok yang Living Indonesia. Cuman nanti ya akan dikasih update-nya apakah jadi atau enggak. Cuman dengan promosi lewat TikTok tuh juga bagus banget loh Kak Indri. Kayak misalkan kita bisa kayak lavender ditaruh di depan kamera terus pas ini bisa berubah jadi lavender essential oil gitu. Iya, kayak banyak ide-ide yang bisa dilakuin. Wow. Dengan comply ya melalui TikTok. Ibu Lilia setuju TikTok ini menjanjikan tapi belum biasa karena gaptek. Sedikit lagi kayaknya udah biasa. Iya, pasti. Tinggal dari belajar sedikit aja. Bu Listia Chandra belum punya TikTok gampang ya pakainya Kak. Nah dari Bu Listiani Kak Cupi gimana maksudnya punya TikTok? Kirim kemana? Biasa ikut TikTok pas arisan, gaptek. Hehehe. Dari Bu Andina, aplikasi VSEO untuk preset tone dan MIDI. Iya benar sekali. VSEO ini juga bagus sebenarnya kayak Andy. Tadi memang nggak dimasukin ya. Karena beberapa ada yang berbayar, cuman dia emang bagus untuk preset tone-nya gitu. Jadi kayak kita bisa. Thank you ya ditambahin ya Bu Andina Puspasari. Lempar pertanyaan takut nggak ada yang jawab karena followernya dikit. Nah ini yang harus dipinggirin dulu ya. Perasaan takut, perasaan galau, gamang, khawatir. Lempar aja dulu. Walaupun nanti cuma dapat 1 komen nggak apa-apa karena seiring berjalannya waktu, kalau misalkan tadi konten kita bagus gitu kan dan fresh, orang-orang pasti bakal nge-follow kita. Gitu. Dan kalau ada yang komen sebaiknya di-reply ya. Iya, benar sekali kayak Andy di-reply. Karena kalau di-reply itu kayak merasa ditanggapin gitu loh. Gitu. Jadi kayak nggak ngomong sendiri gitu. Jadi kalau ibaratnya komen tak berbalas tuh ibarat ngomong sama tembok. Iya. Ya. Nggak ada yang suka tuh dicuekin gitu. Kemudian dari Bu Cupi, lucu namanya. Aku biasa kalau bikin video mau bikin oil diffuser pakai TikTok, terus cari lagu yang enak sama pakai filter-filter menarik aja. Responnya banyak yang bilang lucu dan di like. Thank you sharingnya. Mungkin bisa banyak yang belajar ke Ibu Cupi tentang TikTok. Nanti Bu Cupi kita tangkep aja buat trending TikTok. Oke, soalnya nggak pakai diri sendiri kalau di TikTok. Oke. Jadi buat diffuser ya, karena gerak gitu. Dari Bu Lilia, ini pangkat 0,9 ini tuh untuk memfilter ghost account. Iya, ghost account. Dari Bu Lucia Chandra, sama followernya dikit, tapi karena hari coba kasih pertamanya, yang respon dikit sih nggak apa-apa. Belajar juga biar nggak kapok. Setuju? Luar biasa. Buat Ibu Lucia. Oke, Bu Andina kita tunggu ya postingannya ya, TikToknya. Biar nggak terlalu ketinggalan. Dan Bu Lucia Chandra katanya mau coba TikTok. Terus dari Bu Indi, apa perlu membuat IG khusus EOYL? Gimana? Mbak Nabila? Haruskah dipisah dengan? Sebenarnya tuh kan tergantung masing-masing orang ya Kak Indri. Kalau misalkan mau dipisah nggak apa-apa. Kalau misalkan mau digabungin, jadi kayak lifestyle seseorang sehari-hari gitu kan gabungan kayak ada kegiatan sehari-hari, ada oil juga nggak apa-apa. Jadi itu tergantung preferensi orang-orang sih. Dia mau digabung atau enggak. Atau dia mau buat Instagram essential oil khusus untuk ngebangun bisnisnya juga nggak apa-apa sih. Jadi tergantung preferensi aja.
Iya, jadi terutama kalau bagi yang nggak nyaman takut dicap hard selling di awal membangun bisnis yang living, memang saya pilih dipisah. Karena kan akun pribadi kita itu ada teman, sahabat. Iya benar. Terus ada beberapa teman kita yang belum paham frekuensinya member yang living ini. Benar. Waduh, temen gue MLM nih, Iya, gitu kan benar langsung sekali. menghindar. Mungkin untuk menghindari itu boleh dipisah. Iya. Kuis itu sama seperti giveaway nggak sih? Mirip, beda metode aja gitu ya. Giveaway biasanya disertai dengan nge-tag atau nge-mention teman. Dan biasanya kalau giveaway itu kayak dapat hadiah gitu kan Kak Indri. Kalau kuis itu kan tergantung kita mau kasih hadiah atau enggak. Atau kita cuman kayak buat seru-seruan aja gitu kan, kayak games gitu. Ya Bu Ita, pain itu hot words. Iya, tadi yang saya maksud pain itu sebenarnya sakit hati. Itu. Oh, sakit hati sakit hati itu hirup joy, hilang nggak sih sakit hatinya? Jadi gitu. happy gitu Jadi happy. kan. Bisa dipilih nanti kata-kata yang lebih tengah-tengah ya. Contoh hadiah kuis. Bisa buku, bisa yang relate ya sama bisnis yang living. Bisa pouch oil, diffuser bag gitu ya. Ini udah dijawab sama Ibu thank Sera. you Bu Sera. Aduh, nyimaknya luar biasa ini. Semoga menjawab ya Ibu Renli Putri. Terus kita scroll ke bawah lagi. Kultur ini bisa didapat di mana ya? Di VO. Di VO bisa. Ada juga Kak Indri. Jadi yang living tuh punya website khusus buat situsil. Jadi situsil.com. Dicatat ya, Ibu Vidya. Di situ juga ada informasi lengkap tentang semua farm yang living di situsil.com. Oke, dari Bu Christine, Margareta, terima kasih infonya. Dari Bu Yaktiva, telat joinnya, next bikin Zoom class lagi ya Kak, bagus banget materinya. Ya, tadi ada kan Kak, buat yang ketinggalan materinya. Oh iya, kita bisa ke WL Central atau ke YouTube yang Living Indonesia. Terus dari Ibu Eva Julia, IG khusus oil ini sebaiknya di private atau tidak ya? Kalau kita mau engagement-nya banyak sih di open ya. Di open, dan saran saya. Dan sisi lainnya ketika kita open kita harus sekomplai-komplainya. Komplai ya ibu-ibu semuanya. Dari Ibu Putri, seberapa sering frekuensi yang pas untuk posting, terutama di instastory pribadi, supaya gak jadi kerasa hard selling? Wah. Kalau misalkan frekuensinya itu sebenarnya balik lagi siapa tadi Kak Indri? Ibu Putri gitu kan. Jadi yang penting tuh konsisten. Jadi misalkan kita mau konsisten tiap hari satu gitu kan. Yang paling ideal tuh setiap hari tuh harus ada postingan sih sebenarnya. Cuman biar nggak hard selling, bagaimana kita pintar-pintarnya mengolah aja gitu loh Kak Indri. Misalkan kita ceritain digabung sama kayak kegiatan kita sehari-hari, kayak misalkan kayak pagi hari gitu kan, biar suasana rumah menjadi segar, kita diffuse lemon gitu kan, atau misalkan masak sambil diffuse purification, jadi kayak yang nggak hard selling gitu loh, nggak ada kata-kata kita ngejual gitu loh Kak Indri, jadi kayak kita cuma ngasih informasi apa nih yang kita lakuin sehari-hari gitu kan, manfaatnya buat kita apa gitu. Kalau saya ngebayangin ya, mulai dari unboxing PEP ketika baru datang, hari pertama oil apa yang saya gunakan, jadi 30 hari saya cerita tentang oil PEP itu saya apain aja. Itu kalau saya jadi member, saya ngebayanginnya gitu sih, yang paling gampang dan nggak butuh skrip, karena itu emang dilakukan secara real. Benar. Hari ini, malam ini mau tidur, saya diffuse lavender dulu, besok mungkin saya akan diffuse lavender lagi. Mungkin seperti itu kira-kira. Kolaborasi maksudnya paid promote, bukan kolaborasi IG live misalnya. Iya, misalkan IG live gitu. Jadi kan sekarang kita bisa join live gitu kan. Kemarin yang Living Indonesia juga mengadakan itu kan kayak join live gitu loh Kak Indi. Jadi kayak semua followers dari 2 akun yang join live itu bisa nonton live itu. Sama-sama dapat impact engagement ya. Benar sekali. Jadi maksudnya kolaborasi itu seperti itu. Oke, jadi bukan paid promote, bukan apalagi IG ads. Karena itu nggak boleh ya. Bisa-bisa kita pulang ditungguin deh sama teman-teman dari Kondak tiba-tiba muncul. Dari Ibu Lia, perlu nggak bikin IG khusus buat bisnis? Kalau pakai IG pribadi ada plus minusnya, tadi udah ceritain ya. Cara hitung 100, contoh jumlah follower pangkat 9 itu bagaimana ya? Jadi mungkin ada di kalkulator ya. Di kalkulator beneran. Kayaknya di HP nggak bisa. Terus dari Bu Iin Sahara, kalau repost pakai konten YLID education tanpa diedit oleh kita berarti boleh tidak? Boleh. Ya boleh, tapi jika ingin personal touch, tambahin sesuatu, itu akan jauh lebih tinggi tingkat keberhasilan engagement-nya. Dari Bu Andina Puspasari, iya harus dibalas supaya engagement-nya bagus. Yes, giveaway bahan-bahan DIY gitu boleh nggak ya? Misalnya apa bahan DIY? Mungkin ini Kak Indri misal ngebuat balm
Dengan kemasannya itu boleh. Terus misalnya kalau bikin balm itu kan butuh lilin ya, boleh gitu. Yang penting bukan produk yang living. Kalau misalkan buat balm tapi ingredients-nya ada produk yang living, boleh nggak Kak Indri dijadiin giveaway? Produk DIY untuk giveaway itu mesti konsultasi sama kondak ya? sih. Nah, tapi kalau bahan raw-nya nggak ada hubungannya sama yang living, itu setahu saya boleh. Oke, kalau fanpage di FB boleh nggak? Fanpage di FB. Jadi kayak WhatsApp group, tapi bentuknya di Facebook gitu ya. Itu kayaknya boleh, tapi ada banyak juga yang bikin sih, tapi tertutup komunitasnya. Gitu Oke. ya, Kak Indri. Dari Bu Tea disampaikan nggak boleh kalau ada YL. Kenapa DIY nggak boleh dijual? Karena DIY yang mengandung bahan-bahan essential oil yang living, DIY ini kan sebenarnya umurnya pendek. Terus karena dia homemade, sering quality control-nya tidak seketat kalau kita bikin di pabrik yang ada kisinya, ya kan? Terus ketika misalnya terjadi perubahan atau terjadi side effect karena penggunaan bahan DIY itu yang kita nggak tahu persis penyebabnya apa, yang ingin dihindari adalah blaming terhadap essential oil-nya. Gitu sih sebenarnya. Jadi kenapa nggak boleh dijual, itu alasannya yang saya dengar dari teman-teman kondak. Nah, fans page kayak halaman bisa digunakan kalau pakai FB IG Ads. Berarti nggak boleh segala sesuatu yang berbau ads. Gitu di ya. semua sosial media nggak boleh Kak Indri ya? Yang ada ads-ads-nya nggak boleh. Mau diulang NFR nggak boleh di-post karena apa? Izin edar. Iya, udah pasti karena izin edar. Oke ya, udah pasti karena izin edar. Fanpage nggak tertutup. Kalau nggak tertutup, udah pasti nggak boleh. Oke? Apalagi kalau relate sama ads apapun itu. Ads berbayar. Bentuknya IG Ads, FB Ads. Karena sebenarnya kalau misalkan ads itu kayak nggak organik gitu loh Kak Indri sebenarnya kan. Kan kalau misalkan kita dapat followersnya itu dengan cara yang organik, engagement-nya itu biasanya bagus gitu kan. Kayak sekarang kan sering kan kayak Instagram yang sering ngadain ads, followersnya banyak, cuman yang berinteraksi sedikit. Iya, gitu kan. kita bisa lihat komennya like-nya rendah banget ya. Jadi nggak nggak berdampak sama OGV lah kalau kita boleh bilang begitu ya. Kalau cuma halaman tanpa ikut iklan, nanti konsul sama tim kondak aja. Tapi setahu saya kalau dia komunitas tertutup itu boleh, jadi nggak ada relate sama ads. Sekarang kan lagi IG bisnis nge-link di FB, harus di FB pages tetap nggak boleh ya. Ibu konsultasi sama tim kondak ya, karena yang setahu saya sesuatu yang berbau ads itu nggak boleh, tapi kan teknisnya ini nanti harus dijelaskan ke tim kondak sih, demi menghindari kesalahpahaman. Oke? Wow, gimana perasaannya Mbak Nabila? Menyenangkan ya, kayak bisa berbagi seperti ini. Oke, setelah ini kecanduan ikut training ya anak kita. Alhamdulillah kalau tercerahkan semuanya. Hari ini sekian interaksi kita. Terima kasih. Semoga semua makin bersemangat dan mendapatkan jawaban yang jelas tentang sosial media 101. Iya, dan kita bisa berbagi dengan cara yang comply ya Kak Indri ya. Jadi nggak ada alasan lagi. Susah, nggak harus comply. Udah nggak ada alasan dan lagi. nggak ada alasan buat kita nggak tahu kontennya saya akan mau cari dibagiin kemana apa. lagi, saya nggak punya inspirasi, saya kehabisan ide. Udah nggak ada alasan lagi. Jadi tinggal goodwill. Goodwill, ya. Oke. Saya Indri Melani, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Iya, saya juga terima kasih atas perhatiannya Kak Indi, terima kasih kesempatannya untuk berbagi bersama member Young Living Indonesia. Sampai jumpa. Selamat sore. Assalamualaikum.